Halo Zimadian Putra. I'm fine, thank you. Wah, Gimana? Lama nggak jumpa. Iya, alhamdulillah. Semenjak pandemi ini udah berapa bulan nggak jumpa kita ya? Satu kampus padahal ya. Satu kampus ada. Satu fakultas lagi. Ada rating. Padahal kalau umurannya sama nih ya. Umurnya sama, cuma karena ada rating jadi panggil abang lah. Oke. Enak gitu. Kita ngobrolnya di luar atau di dalam aja? Kayaknya lebih dalam aja sih enaknya ya. Sudah lama tunggu tadi ya? Udah lama sih, baru 10 menit ya? 10 menit ya? 10 menitan. Oke lagi, kita lanjut ke dalam aja. Ayo. Bagus sekali HP-nya. Ini memang cocok untuk membangun sebuah paradigma nih. Sebagai mahasiswa. Secangkir. Sini aja. Oke, sini aja. Secangkir kopi 1000 juta berarti, Bang. Zimadian Putra. Halo Bang Yogi, ya Bang Yogi. Kesibukannya gimana sehari-hari? Apa aja? Mungkin untuk saat ini masih di rumah aja, Bang. Di rumah aja, kita jaga social distancing aja. Cuman ada kegiatan kalau misalnya habis maghrib itu ada kegiatan ngajar sih, privat gitu. Ngaji? Iya, kita ngaji Wah, privat. ustaz. Enggak juga. Cuman ataupun calon imam yang baik nih. calon yang baik untuk masa depan aja. Iya. Di mana ngajarnya? Mengajarnya itu ada 3 tempat sebenarnya, 3 tempat. Jadi untuk misalnya untuk satu tempat itu seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Kadang di Bata, di Punge, sama di Batok. Itu ngajarnya umuran berapa sih? Macam-macam. Ada yang SD juga ada, SMP, SMA, ibu-ibu juga ada. Mungkin Oji sendiri ada background dari pesantren mungkin ya? Alhamdulillah ada. Selain itu apa sih kesibukan lain? Mungkin ada buat kreativitas untuk memanfaatkan produktivitas nih selama pandemi? Mungkin selain mengajar juga ya serata kita ngebaca aja gitu ya, untuk meningkatkan skill-skill yang ada ya, belajar desain, desainer gitu aja sih sebenarnya. Ngomong-ngomong nih, Ketua Dema nih. 2 tahun, 2 periode. Berarti belum ngobos nih? Belum. Bulan 12 nanti baru. Ini hancur karena pandemi atau gimana? Diperpanjang sih. Diperpanjang masa jabatannya? Iya. Jatah sebenarnya tuh untuk periode tahun ini tuh kita tuh habis di bulan Mei. Cuman karena pandemi, jadinya kita diperpanjang SK sampai bulan 11 atau bulan 12 nanti. Dema Visip ya? Dema Visip. Tercinta kita ya. Ozi, kalau kita bicara soal kepemimpinan, ini kan Ozi lebih-lebih nih jadi seorang ketua Dema di Visip nih, benaran diri. Apa sih hal yang paling menarik selama menjabat sebagai ketua lembaga mahasiswa di Visip? Kalau misalnya berbicara soal menarik ya Bang, kami lebih meminuskan pluskannya yang periode yang lalu gitu. Mungkin yang lalu mungkin ada kekurangannya, di sinilah kami tambah gitu. Dan juga di tempat ini kan kita pandai-pandai untuk bisa mempengaruhi orang lain ya. Bagaimana caranya orang-orang ini bisa, ayolah sama-sama kita kerja gitu. Tapi alhamdulillah Visip udah akreditasinya B ya? Iya, alhamdulillah. Ini lagi proses untuk A. Amin. Semoga aja tahun depan lah A. Semoga aja kalau masih ada jabatan. Kalau masih ada jadi nggak bakal lagi. Bisa jadi track record ini nanti nih selama ini ya. Ya, itu doakan aja lah Bang. Fakultas kita gitu ya. Apa sih yang paling menarik ketika menjabat jadi seorang pimpinan lembaga di Visip itu? Pimpinan dari mahasiswa? Kalau untuk menarik Bang ya? Nggak ada sih Bang. Sebenarnya kalau misalnya kita dapat menjabat sebagai ketua Dema Visip itu tempat proses sih sebenarnya. Tempat kita berproses saja, tempat kita berinteraksi sosial dengan sama orang gitu. Dan banyak sih pelajaran yang dapat gitu. Kita tahu watak manusia tuh, si A tuh gini, si B itu gini. Jadi ya banyak lah yang dapat semenjak selama 2 tahun ini kan. Secara internal Dema sendiri gimana sih cara merangkul gitu? Mungkin ada nggak? Nih susah banget nih ajak kawan-kawan gitu, misalnya ada rapat gitu-gitu. Yang Ozi rasain sendiri gimana? Iya itu pasti ya, dalam setiap organisasi ya pasti itu penyakitnya gitu. Penyakit ya. Lebih penyakit. Udah jadi penyakit ya? Lebih ke penyakitnya kayak gitu. Kadang disuruh datang jam segini, datang 2 jam. Biasalah jam orang Aceh. Kayak gitu. Ya dulu memang menjabat ini ya HMP administrasi negara ya. Tapi wakil. Wakil ya. Belum ketua. Tapi kan juga kita udah sebagai pemimpin juga kan. Tapi kalau kita lihat perjalanan bisa menjabat sebagai ketua Dema itu kan langkah yang bagus gitu ya. Itu kan berkat dukungan dari teman-teman sendiri. Berkat dukungan. Berkat dukungan dari teman-teman juga. Kalau misalnya teman yang ngedukung ya ayo kita mendukung gitu. Dukungan dari teman-teman itu seberapa besar sih? Mungkin dari ini kan ada 2 kubu nih.
Dua kubu. Dari Ipol 1, ADM 1 nih. Iya. Yang paling besar suara pasti dari ADM sih ya. Dari ADM. Mayoritasnya Mayoritasnya ya. sih. Tapi ada juga sih dari Ipol. Dari gitu. Ipol ya. Oke. Cuman gimana kita pandi kita untuk silaturahmi dengan orang Ipol aja, pandi-pandi kita untuk berinteraksi lah sama anak Ipol gitu. Tapi selama proses perjalanan menjabat itu tidak ada perpecahan ya? Alhamdulillah saat ini nggak ada. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Baik-baik. Dengan awalnya pun pas ketika Ozi udah naik juga, situ Ozi bilang gimana caranya antara dua rumah ini disatukan lah dalam satu organisasi Dema. Di gimana caranya tidak ada di dalam keormawan Dema ini emang nggak ada yang namanya anak Ipol, satu lembaga visi tetap. Mungkin visi dan misi yang paling tajam untuk implementasikan apa? Yang waktu mau naik nih, ya, setahun yang lalu ya, mungkin lebih yang paling tajam tingkat keharmonisan ya, harmonisan keluarga Dema, saya internal aja karena dulu memang kebanyakan yang saya lihat pribadi ya mungkin yang namanya organisasi itu pasti yang namanya kurang kompak pasti ada. Cuman gimana dengan kita kuatkan keharmonisannya ini, mau nggak mau ketika kita udah kuat harmonis ini pastinya untuk ke depan ketika kita mau bikin acara apapun ya akan berjalan dengan baik. Apapun bentuk program itu ya? Iya, bentuknya. Ozi, kalau bicara soal pandemi sekarang kan kita tahu kita dituntut untuk bisa bertahan atau survive nih. Sebagai mahasiswa sendiri, bagaimana sih pandangan Ozi melihat proses belajar mengajar via daring saat ini? Ada dua sih bang, antara pro dan kontra paling ya. Kalau misalnya pro di satu sisi kita lihat di masa daring seperti ini, ya kita yang enaknya ketika kita bangun telat kita bisa langsung buka HP gitu kan, bisa langsung buka HP, bisa langsung masuk ke via Zoom gitu. Cuman di satu sisinya kita kurang yang berinteraksi pastinya. Yang berinteraksi secara langsung gitu ya? Iya, kan kita enaknya kalau dalam proses pembelajaran itu kan lebih enaknya tatap muka gitu, jadi feel-nya langsung dapet, kita berinteraksi sama kawan juga ada. Kan kalau cuman sekedar daring kan kita cuman dapat itu pun cuma 2% yang ada. Beda dengan kita tatap muka sama daring. Kalau menurut Ozi sih masih efektif nggak kira-kira? Kurang sih bang ya. Kurang ya? Karena cuman dengan adanya masa pandemi ini ya mau nggak mau ya terbedakan daring gitu. Kalau nggak akan belajar ya pastinya kan. Dari Dema sendiri selama COVID ini program lancar nggak? Untuk selama COVID ini dari Dema sendiri itu palingan kami cuma mengadakan webinar aja bang. Webinar di via Zoom aja terkait pandemi di kayak ada seminggu yang lalu tuh dari Dema sendiri dari bidang keilmuan bikin kegiatan webinar tentang terkait dinas pariwisata semacam pandemi gitu aja palingan. Berarti tidak diam ya? Tidak diam. Kami usahakan Kami usahakan tidak diam lah pokoknya. Ya itulah yang paling penting kan. Itu yang paling penting. Kalau nggak nanti dikira ini apa nih jabatannya cuma duduk aja nih atau ya, itu. Setidaknya adalah pergerakan yang bisa membuat hal positif di sekeliling. Menarik ya. Menarik. Mungkin ini kan kita lihat sebentar lagi masuk semester baru nih dan juga penyambutan mahasiswa baru nih. Mungkin ada semacam persiapan dari Dema sendiri dan fakultas untuk berkolaborasi menyambut mahasiswa? Kalau dari universitas sendiri bang, itu akan online paling sering ya. Online kayak. Berarti online juga nih? Online juga. Cuman kalau dari Dema itu mungkin kami akan membuat dua, online sama offline. Online untuk semuanya, yang palingan untuk offline ya kita diskusi bareng aja sama-sama anak maba, yang palingan di sekitar Banda Aceh sama Aceh Besar aja gitu. Jadi mungkin nanti kita adakan di kafe atau di mana gitu, di ruang-ruang ya beberapa santai lah gitu. Kita kita jelasin lah tentang organisasi yang ada di Dema, kita jelaskan organisasi yang ada di FISIP terutama kan. Untuk itu aja sih sebenarnya. Ozi, sedih ya kalau kita lihat masa sekarang ya, pandemi. Sedih ya? Sedih sih sebenarnya, cuman ya mau nggak mau ya harus jalani kan. Kalau Ozi memaknai kehidupan selama pandemi ini seperti apa sih? Kalau misalnya Ozi memaknai tentang kehidupan di masa pandemi ini, makin berat atau makin ringan? Sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Sebenarnya banyak orang bilang sih dari teman-teman juga, pandemi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Banyak hal yang positif yang bisa kita lakuin. Terutama dengan kita meningkatkan skill pribadi mungkin ya, karena kita di rumah aja, kita stay safe di rumah, itu secara tidak langsung kita bisa meningkatkan skill diri kita terutama kan, skill untuk
misalnya dalam bidang apa gitu untuk meningkatkan diri sendiri lah pokoknya. Mungkin pesannya buat generasi milenial nih, sebagai generasi milenial juga mahasiswa. Itu mahasiswa berarti ya? Untuk mahasiswa aja. Di masa pandemi ini ya lebih baik kita jalani aja dulu prosesnya, nikmati dinamikanya yang ada, yang penting selalu berusaha, tidak pernah putus asa, jangan lupa bersyukur, itu aja. Thank you sih. Oke, sudah sama-sama jumpa Yogi. di lain waktu. Oke, siap, sama-sama. Oke, thank you sih. Sama-sama Yogi.